ini Ibu masih akan membahas tentang vektor. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menggambar vektor, bagaimana cara menjumlahkan vektor dengan cara menggambarnya atau dengan cara analisis. Nah, sekarang kita akan membuatnya dengan menganalisis semua atau mengamati dan menjumlahkan komponen-komponen vektor. Oke. Jadi yang pertama itu yang akan kita jelaskan hari ini, yang Ibu akan jelaskan, yaitu pertama menguraikan vektor untuk satu buah vektor. Oke, sekarang misalnya ada sebuah vektor namanya vektor F. Nah, ada vektor F yang modelnya seperti ini. Dia cenderung ke kanan atas. Oke, sekarang caranya untuk menguraikan vektor kita harus gambar dulu sumbu kartesiannya. Jadi kita buat sumbu kartesian. Di sini titik tumbuhnya atau titik pusatnya ini berawal dari 0. Jadi kita pastikan ini seperti di garis titik 0 atau titik O ya. Kalau misalnya di matematika ini disebut titik O atau titik 0. Nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah sumbu Y dan ini sumbu X. Nah, supaya mudah, biasanya dibandingkan kita mau menjumlahkan F1, F2, tambah F3, tambah F4, itu nanti kamu bingung, harus diukur pakai mistar. Lebih baik kita gunakan analisis berdasarkan komponen-komponen vektornya. Jadi perhatikan baik-baik. Kita harus proyeksikan vektor F ini. Jadi kalau diproyeksi itu ada di matematika ya, di SMP juga kalian sudah dapat materinya, memproyeksikan garis. Jadi kita proyeksikan dia, titiknya ini, titik ujungnya ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, di sumbu X ini kita dapat bayangannya. Oh, seakan-akan itu misalnya ada cahaya dari atas, jadi bayangannya sampai di sini. Sama seperti kalian kalau berdiri terus bayangannya ada di bawah. Ini disebut F. Saya kasih besar. F, jadi F di X. Dan yang di sebelah sini diproyeksikan ke sumbu Y, namanya F Y. Seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau misalnya saya tempatkan jarak antara vektor dengan sumbu X itu bernilai theta, atau yang sering kalian dengar alfa, boleh pakai alfa, boleh pakai beta, boleh pakai theta, terserah yang mana. Oke, ini cuma persoalan penamaannya. Jadi sekarang perhatikan baik-baik. Sudut alfa ini ada di antara vektor F. Saya taruh di sini supaya lebih dekat. Oke. Ada di antara vektor F dengan Fx. Jadi karena kita melihat bahwa sudut ini diapit oleh garis F dan Fx, maka ketika kita tuliskan persamaan Fx, Fx itu adalah F yang diproyeksi ke X. Nah, karena sudutnya diambil oleh sumbu F dan X, maka kita tulis di sini kosinus alfa. Jadi dia pakai kosinus ya, perhatikan baik-baik, ini kosinus alfa. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Kita tidak tuliskan sudutnya di sini. Kapan kita tuliskan sudutnya, maka dia juga nanti pakai kosinus. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau sudut yang diketahui adalah sudut antara F dan X, maka kita akan menggunakan, kalau di Y, F di Y itu adalah F yang diproyeksi terhadap sumbu Y. Jadi kita pakai sinus. Kalau kalian bingung kenapa bisa pakai sinus di sini, kalian boleh minta pembahasan sama Ibu lebih lengkap lewat chat. Oke, perhatikan baik-baik ya. Jadi di sini kenapa dia pakai kosinus? Ingat, hubungan antara kosinus itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Makanya sudut, karena sudut ini adalah sudut antara sisi samping dan sisi miring, sehingga dia pakai istilah kosinus alfa seperti itu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau di FY, perhatikan baik-baik, karena FY ini naik ke atas dan sama dengan yang di sebelah sini. Jadi kalau Ibu geser garis FY di sini, oh berarti dia sama, harusnya panjangnya sama ya, panjangnya di sebelah sini dengan di sebelah sini. Maka ketika kita lihat, oh ternyata garis Y itu ada di depan sudut. Nah, ingat itu persamaan dari matematika itu, sinus itu diperoleh dari perbandingan antara garis depan dibagi garis miring. Makanya di sini pakai sinus alfa karena Y itu ada di depan
ataupun dia pokoknya dia ada di hadapan sisi miring seperti itu. Jadi ingat ya, jangan sampai karena kalian lihat ini di belakang, jadi kalian pikir itu ada di belakang. Salah. Yang benar adalah kita proyeksi dulu supaya dia betul-betul ada di bangunan ini. Maka kita lihat hubungannya. Jadi fx sama dengan f dot cos alfa. Terus di sini fy sama dengan f sin alfa. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ibu dulu sudah pernah jelaskan tentang besaran vektor dengan skalar. Kalau vektor dia peduli dengan arah, maka kita gunakan di sini f arah. Ini ya, pakai tanda panah di atas, biasanya tanda panahnya agak dikecilkan. Jadi f vektor dot cos alfa. Terus di sini f vektor dot sin alfa. Nah, kenapa kita pakai perkalian dot? Nanti Ibu jelaskan selanjutnya ya. Jadi yang penting kalian paham dulu untuk satu vektor ini. Jadi begitu cara menguraikannya. Jadi vektor f itu punya dua komponen, yaitu komponen di x dan komponen di y. Begitu juga kalau lebih dari satu vektor. Oke, sekarang untuk dua vektor atau lebih. Nah, perhatikan baik-baik ya. Di sini misalnya Ibu gambarkan sebuah sumbu kartesian lagi. Ini x dan di sini y. Oke. Ini x dan y ya. Jangan berdebat soal di mana x dan di mana y, karena itu tergantung dari sudut pandang kalian. Kalian melihat dari atas atau dari bawah sekarang. Oke, jadi perhatikan baik-baik. Misalnya di sini ada vektor 1 atau kita boleh tuliskan a, dan ke arah sini di kuadran 2 ada yang namanya vektor b. Oke, saya kasih contoh untuk dua vektor dulu ya. Sekarang kita proyeksi seperti tadi, sama dengan yang satu vektor tadi. Sekarang sudah ada dua, berarti masing-masing kita proyeksi. Ini diproyeksi terhadap sumbu x juga, diproyeksi terhadap sumbu y juga. Yang di sini sampai di sini ini panjangnya dari bawah namanya a y. Kalau di sini namanya a x. Kalau yang di atas ini yang diproyeksi sini ini namanya b y. Yang di sini namanya b x. Oke, jadi ada dua komponennya. Nah, lebih mudah untuk kalau misalnya dua vektor, lebih mudah cara penyelesaiannya yang seperti ini. Ada juga nanti caranya yang pakai sudut di antara kedua vektor. Misalnya ada juga yang dihitung sudutnya ini berapa. Jadi nanti pakai kosinus. Kalau sekarang, kalau untuk 2 dan 3 itu lebih mudah kalau kita gunakan sumbu kartesian atau menganalisis komponen-komponen vektornya. Jadi AX itu sama dengan AX sama dengan A. Jadi besarnya A biasanya kita berapa sih nilainya A? Misalnya 20. Jadi nanti kalian ganti 20. Tapi itu misalnya ya. Sekarang kita pakai dulu istilah A dot. Ingat tadi kalau misalnya di sini ada sudutnya diketahui. Misalnya di sini sudut alfa dan di sini namanya sudut beta. Jadi A itu digunakan jadi AX sama dengan A dot cos alfa. AY-nya sama dengan A sin alfa. Kemudian yang bagian B lagi. Jadi kalau BX itu sama dengan B dot cos beta. Terus BY sama dengan B dot sin beta. Nah, sekarang yang mana komponen-komponennya? Ingat tadi itu kita lihat dari X. Yang sama-sama X kita kumpulkan. Jadi resultan, pakai resultan ya, istilah resultan. Resultan, jangan resultan dulu. Kita pakai dulu istilah X. Di X-nya dulu ya. Di X sama dengan, atau kita pakai vektor, boleh juga pakai Rx, terserah. Yang jelas itu cuma penamaan. Jadi di X kita kumpulkan. Di X itu AX ditambah BX seperti itu. Jadi ini akan dijumlahkan. Nah, kalau Y sama dengan AY ditambah BY seperti itu. Nah,
Karena kita sudah analisis di X dengan Y, tidak perlu lagi pakai kosinus. Jadi nanti R-nya sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Ini dia resultannya untuk kondisi seperti ini. Kalau cara analisis itu kita gunakan misalnya kita harus cari tahu dulu berapa sudut antara ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya lebih dari 3 vektor, gampang, tinggal tambahkan di sini. Misalnya tambahkan satu vektor yang lurus ke bawah. Ini namanya vektor C. Perhatikan baik-baik. Vektor C itu seutuhnya dia ada di Y dan tidak ada di X. Jadi kalau di X-nya dia 0. Jadi Ibu tuliskan di sini ya. Untuk C, jadi CX sama dengan, karena tidak ada di X, boleh kalian menggunakan misalnya C cos. Ingat sudut antara C dengan X itu berapa? 90 derajat. Mudah-mudahan kalian sudah belajar tentang sudut-sudut istimewa ya. Kalau sudut-sudut istimewa untuk kelas 10 nanti saya tanya sama guru matematikanya sudah diajar atau belum. Untuk yang ini yang trigonometri sudut istimewa. Kemudian untuk C-nya C sin 90 derajat. Oke. Jadi di sini ada kosinus 90 derajat, sin 90 derajat. Nanti kita jumlahkan lagi di sini. Jadi ditambah C X dan ini juga ditambah dengan C Y. Pokoknya R-nya akan hasilnya seperti ini nanti. Nah, kalau analisis yang sebelumnya, contohnya ada 2. Kalau ada 2 vektor bisa dikerjakan, tapi kalau 3 vektor tidak bisa dikerjakan lagi. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke satu materi tentang perkalian vektor. Jadi perkalian vektor di sini ada yang pertama itu namanya dot product atau perkalian titik. Kalian mungkin bingung kenapa kadang-kadang hilang tanda kalinya kalau fisika. Itu artinya dia perkalian dot atau dot product atau perkalian titik. Nah, ini perkalian dot product ini biasanya digunakan kalau misalnya kita mau mengalihkan antara vektor. Contohnya misalnya ada vektor A, ini vektor A vektor, simbolnya begini ya. Boleh pakai huruf tebal, boleh pakai tanda di atas ini. Dot vektor B. Perhatikan baik-baik. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan perkalian dot, maka ini melihat arah, tapi hasilnya nanti adalah besaran skalar. Jadi caranya nilai A dikalikan dengan B pakai kosinus antaranya ya, kosinus misalnya ibu pakai kosinus theta. Contohnya seperti ini A dan ini B. Ini A, di sini ada theta. Oke, jadi ini cara perkalian dot product. Misalnya A sama dengan 20 dan B sama dengan 10, tetanya itu sama dengan 30, maka kita langsung masukkan contoh ini ya. Ini dituliskan contoh. Jadi contohnya ingat A dot B. Jadi kalau ditanyakan A dot B itu harus kalian pakaikan rumus ini. Jadi A dot B cos theta. Jadi ini nilainya sama dengan, kalau dia minus gunakan minus, kalau misalnya ke kiri gunakan minus, begitu ya. Kalau itu perkalian untuk dot product, itu untuk perkalian vektor. Nah, kalau misalnya pakai cross itu tidak mempedulikan soal arahnya, jadi semuanya nilai mutlak atau nilai positif. Jadi masukkan A 20, B 10, kosinus theta cos 30. Jadi di sini nanti 20 kali 10 ini 200 dikali cos 30 nilainya 1/2 akar 3. Hasilnya 100 akar 3. Ini untuk dot product. Kemudian yang kedua untuk cross product. Cross product. Jadi perkalian silang atau kali, bukan silang
kalau di sini kita pakai tanda cross begini. Jadi kalau misalnya ditanyakan A vektor cross B vektor, nanti nilainya adalah sama dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B pakai sinus theta, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang di atas, contoh pada gambar, jadi kita gunakan nanti hasilnya jadi A cross B, ini hampir sama nilainya ya. Dia yang penting intinya dia harus semuanya positif. Kalau di atas ini kalau misalnya dia pakai negatif misalnya ke kiri, maka ini harus diganti dengan negatif. Dia bukan nilai mutlak, jadi harus nilai mutlak A. Nilai mutlaknya jadi di sini 20, 30, sin 30 derajat. Nah, untuk selanjutnya kalian boleh kerjakan dan tuliskan, kemudian kirimkan ke ibu melalui Google Classroom. Oke? Jadi kerjakan hasilnya ini dan berikan contoh kepada ibu. Kalau misalnya ini ada yang minus, kira-kira berapa hasilnya? Kalau misalnya gunakan minus 10, jadi ganti B-nya menjadi minus 10. Jadi tugasnya buat satu jawabannya ini berapa nilainya, dan kalau misalnya ini pakai minus 10, B-nya minus 10, berapa hasilnya. Oke, dalam waktu 3 jam kalian harus pelajari videonya dengan baik. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian jadikan pedoman sampai di ujian akhir semester nanti. Demikian dari Ibu. Terima kasih dan selamat siang.